Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Para pemirsa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sebagai orang yang beriman, mari terus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, hadirin saudaraku yang dirahmati Allah. Saat ini kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Ramadan tidak saja bagian dari amal-amal fisik, tapi juga bagian dari menyuburkan spiritual dan rohani kita. Terkadang banyak orang yang berpuasa, tapi dia sia-sia. Mengapa dia sia-sia? Karena dia tetap sombong di hadapan Allah. Padahal Rasulullah mengingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah bakhil wal jabar. Tidak akan masuk surga seseorang yang apabila di dalam hatinya ada sebesar jarah sekalipun sikap sombong. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita telah diingatkan melalui kisah Nabi Luqman kepada anaknya. Allah berfirman, wala tu'ashir adhdaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya, jemaah. Dalam kisah-kisah peradaban manusia pun telah diberikan Allah itibar kepada kita. Misalnya Fir'aun, karena sombongnya merasa berkuasa, tak lagi bisa memberikan nasihat, menerima nasihat yang baik, maka Allah menghukumnya dengan hanya air yang menenggelamkannya, yang sekarang terbukti ada muminya. Namrud yang membakar Nabi Ibrahim, tidak sulit-sulit Allah mau menghukumnya, hanya dengan wabah lalat atau nyamuk. Begitu juga ada orang yang kaya tapi sang angkuh, tak mau berbagi. Ceritakan dalam Al-Quran bagaimana kisah Qarun yang dirinya dan hartanya ditenggelamkan Allah. Ini merupakan bagian orang-orang sombong yang berujung pada malapetaka. Timbul pertanyaan kita, mengapa orang bisa berlaku sombong? Ya, karena sombong itu merasa dia lebih. Kata Rasulullah, ada 6 sebab orang itu bisa berlaku sombong. Yang pertama, lima liha, karena punya harta, merasa bisa apa yang mau dilakukan. Yang kedua, lijamaliha, karena merasa ganteng, merasa cantik, orang lain buruk. Yang ketiga, bi'ilmiha, dengan ilmunya, merasa dia paling pintar. Yang keempat, karena biquwatiha, karena kekuatannya, dia berkuasa, tak tahu dia satu ketika dia tidak bisa apa-apa. Lihasabiha, dia merasa keturunan yang terbaik, sementara keturunan orang tidak baik. Dan yang keenam, li'amaliha, merasa dia paling banyak amal. Para pemirsa yang saya hormati dimuliakan Allah, ada satu kisah soal orang beramal nih. Ini ada, kita katakanlah Pak Amal, rajin beribadah, beramal siang malam. Umur dia 70 tahun, itu tahajud nggak pernah tinggal. Pada satu malam dia ngambil wudhu. Taulah dulu, kalau wudhu itu kan keluar rumah, nggak macam sekarang. Dalam rumah kita semua kotoran pun ada. Kalau dulu di luar rumah, jam 2 malam dia keluar di sumurnya. Tahu-tahu datang hamba Allah berjubah putih, membawa satu kitab. Lalu Pak Amal ditanya, wahai makhluk Allah, siapakah engkau? Berjubah putih itu mengatakan, saya hamba Allah sedang membawa kitab besar. Apa isi kitab itu?
Ini nama-nama orang masuk surga. Pak Amal bilang, aku ahli ibadah, tahajud tak tinggal, puasa terus, sholat terus, haji berkali-kali, umroh tiap bulan. Aku yakin ada di daftar itu nama aku. Tolong buka. Dibuka lah. Dibuka, tidak ada. Sampai 3 kali dibuka, tidak ada. Pak Amal pun menangis, tanya dengan hamba Allah itu. Ya hamba Allah, mengapa aku yang beramal kepada Allah ini tapi tidak ada dapat masuk surga? Apa kata hamba Allah yang berjubah putih tadi? Dia berkata hanya satu. Kalau kau sholat untuk dirimu, kalau kau puasa untuk dirimu, kalau kau haji untuk dirimu, tapi kau tak peduli dengan orang lain, tak pernah kau bersedekah, tak pernah kau bermasyarakat, tidak pernah kau bersilaturahmi, maka kau tak pantas masuk surga. Pemirsa, hati-hati. Jangan kita merasa banyak amal kita, tapi ada orang yang perlu kita tolong, tak kita tolong. Di situ menggugurkan hak kita menjadi surga. Ketika dia bertanya pun, itu sudah merupakan bagian kesombongan kepada Allah. Seakan-akan dialah yang berhak menjadi penghuni surga itu. Saudaraku, para pemirsa yang saya hormati dimuliakan Allah. Ramadan kali ini, momen yang sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Kalau Ramadan yang lalu kita tidak berhadapan dengan COVID-19. Ini kita berhadapan dengan COVID. Jangan sombong. Jangan sempat ada di antara kita mengatakan, aku tidak takut dengan corona, aku takut pada Allah. Mana ikut telan itu corona? Itu keliru. Karena Islam mengajarkan, kalau kamu di daerah itu ada corona, larilah kamu seakan kau sedang dikejar singa. Artinya apa? Azamta fatawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Usaha dulu untuk mencegah corona dari kemanusiaan, baru bertawakal kepada Allah. Mari, insyaallah kalau kita melakukan ini, berusaha dengan baik, ikuti protokoler pemerintah, lalu bertawakal kepada Allah, insyaallah corona akan segera berakhir. Mudah-mudahan tausiah ini ada manfaatnya kepada kita, dan senantiasa kita berharap kepada Allah, semoga di Idul Fitri nanti kita menjadi orang-orang yang pemenang, sehat walafiat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.